Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dan klik video aku. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan sehari-hari aku di rumah. Nah, sebelum ke aktivitas yang lain, di sini aku mau refill minyak goreng karena di wadahnya itu udah habis banget ya teman-teman. Ini aku bikin video setelah sahur. Ceritanya sahur kali ini aku kesiangan ya teman-teman. Soalnya jam 2 itu aku kebangun terus nyempetin buat sholat tahajud. Nah, habis sholat aku tiduran gitu ya teman-teman. Malah kebablasan. Enak aja gitu rasanya habis sholat bisa jadah terus tiduran. Nah, ini aku udah refill minyaknya, terus mau cuci piring dulu karena udah banyak banget. Sambil nunggu adzan subuh, jadi beraktivitas dulu gitu ya teman-teman, biar nanti siang kerjaannya gak terlalu banyak, soalnya aku nanti mau ke warung sayur juga gitu. Oh iya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Yang lagi sakit, semoga cepat sehat lagi. Yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku. Semoga kalian suka dengan video sederhana dari aku ini ya teman-teman. Pokoknya video aku ini seputaran kegiatan ibu rumah tangga di rumah aja. Oh iya, aku mau sedikit cerita tentang sahur yang kesiangan tadi. Nah, pokoknya aku bangun itu di jam 3.45 menit. Posisi belum masak nasi gitu ya teman-teman. Bayangin aja aku kelabakan. Cuman ada nasi sisa 1 piring aja di Magicom. Nah, terus aku langsung masak nasi, berharap masih keburu gitu kan ya teman-teman. Masya Allah itu nasi perasaan gak mateng-mateng gitu ya. Begitu memang kayak kalau misalkan kita nungguin sesuatu itu rasanya berasa lama. Sedangkan udah jam 4 kurang 5 menit. Nah, akhirnya ya udahlah aku sama Pak suami itu terpaksa makan nasi dingin. Dan aku juga nggak bangunin Mas Pian buat sahur karena nasinya belum mateng dan nasi dinginnya juga udah habis gitu ya teman-teman. Jadi ya udah biarin aja. Kalau misalkan kuat puasa ya biar puasa setengah hari, kalau enggak ya udah biarin aja nggak usah puasa untuk hari ini. Pokoknya dar der dor lah ya teman-teman, kalau kesiangan kayak gitu masih mending kalau misalkan kesiangannya tuh udah ada nasinya gitu, jadi tinggal manasin sayur atau bisa juga bikin kayak telur dadar atau mie goreng gitu ya. Kalau nasi itu kan harus nunggu lama gitu ya, sedangkan waktunya udah mepet banget, takut keburu imsak, jadi ya mau gak mau ya kita makan nasi dingin seperti tadi. Pokoknya tuh besok-besok jadikan pengalaman gitu ya teman-teman, besok mungkin aku harus masak nasi itu kalau misalkan habis, ya di jam-jam pas mau tidur gitu ya, biar gak kelupaan dan kalaupun kesiangan kita gak terlalu keteteran. Nah, ini cuci piringnya udah selesai, di sini aku sekalian lap-lap dinding yang kotor, terus juga wastafelnya. Nah, ini ada lagi cucian ya, datang lagi. Ini bekas Pak suami sahur tadi dari meja makan baru diambil terus langsung aku cuci gitu ya teman-teman, karena biar nanti tuh pas pagi-pagi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak yang harus aku kerjakan juga. Puasa-puasa seperti ini aku sedikit mengurangi aktivitas gitu ya teman-teman kalau di siang hari, karena berasa banget lemesnya, apalagi sambil ngomong kadang minta ya temenin main ke sana kemari, itu juga lumayan menguras tenaga ya menurut aku. Makanya kayak lipetin baju, terus nyetrika, itu kadang aku kerjakan di malam harinya sebelum tidur. Oke, lanjut lagi. Ini di pagi harinya aku pulang dari tukang sayur. Nah, ada beberapa sayuran yang aku beli. Ini ada rebung ya, teman-teman. Aku beli di harga 3.000. Terus ada tahu juga aku beli 3.000, sawinya juga 3.000. Terus aku beli tempe harganya 7.000. Ada merica bubuk dan juga aku beli royco ya, teman-teman. Nah, ini cabenya juga aku beli di harga 2.000. Totalnya itu belanjaan aku tadi kalau nggak salah 21.000 ya teman-teman. Nah, ini mungkin bisa 2 atau sampai ke 3 hari gitu ya. Mudah-mudahan cukup sampai 3 hari. Nah, ini lagi aku potekin dulu gagang cabenya, terus aku masukin ke dalam wadah.
Nah, di sini rebungnya juga aku masukin dulu ke dalam wadah, tapi nanti mau aku rebus dulu ya teman-teman sebelum aku masukin ke dalam kulkas. Udah lama banget gitu ya aku nggak masak rebung, jadi pas tadi aku lihat ada rebung ya udah aku beli aja 1 kantong. Nah, lanjut di sini aku beli tempe ini harga 7.000 udah lumayan gede banget ya teman-teman. Ini aku bagi 3. Maksudnya aku bagi 3 macam masakan gitu ya. Yang satu buat tempe goreng biasa, yang satunya lagi buat bikin tempe mendoan. Nah, yang satunya lagi itu buat bikin tempe orek. Makanya aku sengaja beli yang gede seperti ini biar bisa dijadiin beberapa masakan gitu ya. Ini juga tempenya lumayan bagus gitu ya, kalau diiris itu nggak ambiar, kan biasanya ada tempe yang kalau diiris itu suka remuk gitu ya teman-teman, tapi ini bagus, udah mateng banget kayaknya ya, jadi dipotonginnya juga enak gitu. Nah, itu yang buat tempe goreng dan tempe mendoan udah aku iris dan udah aku masukin ke dalam wadah. Ini selanjutnya yang mau dibikin tempe orek gitu ya teman-teman. Tapi sekarang itu udah pertengahan bulan puasa seperti ini, udah mulai bingung gitu ya mencari menu buat buka puasa, buat sahur gitu. Kalau sahur juga paling kalau misalkan udah bosen-bosen banget ya cuma bikin telur ceplok ataupun, mie rebus gitu ya teman-teman. Ada yang sama gak nih sama aku teman-teman, menu andalannya itu cuma mie rebus aja kalau pas sahur? Kalau ada boleh ditulis di kolom komentar ya, berarti kita sama ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel aku. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas dengan beribu kebaikan ya. Amin. Nah, ini tempenya udah aku irisin semua. Lanjut di sini aku mau motongin sawinya ya, teman-teman. Nah, ini bonggolan sawinya aku buang. Terus ini mau aku irisin semua dan nanti aku masukin wadah juga ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan mau masak itu tinggal ngambil-ngambil aja seberapa butuhnya. Nah, sengaja juga tadi aku beli tahu karena niatnya buat campuran sawi ini ya teman-teman kalau misalkan mau dioseng gitu. Jadi biar gak sawi aja gitu ya. Jadinya ada temennya dipakein tahu gitu. Makanya aku tadi beli sedikit tahunya cuma 3.000. Nah, ini tahunya sebelum aku masukin kulkas juga mau aku rebus dulu ya teman-teman. Terus aku pakein garam sedikit. Soalnya tahu di tempat aku itu nggak ada rasanya sama sekali ya, hambar, jadinya ya harus dibumbuin gitu ya, meskipun cuma garam aja yang penting kan ada rasanya asin. Nah, sambil nunggu rebusan tahu di sini aku rapi-rapihin dulu sayurannya sebelum aku masukin ke dalam kulkas. Segini juga alhamdulillah banget gitu ya teman-teman bisa ngisi kulkas meskipun nggak banyak. Nah, oke, lanjut di sore harinya ini tuh pas mau maghrib ya teman-teman. Pak suami itu minta buka di luar gitu, terus aku bilang mending kita makan soto aja, murah meriah tapi bisa kenyang gitu ya teman-teman. Terus juga kan bisa sambil jalan-jalan ngajak anak-anak karena ini tuh tempat sotonya agak lumayan jauh dari rumah. Ini Nafisa makan duluan ya teman-teman, padahal ini belum maghrib, sekitar 5 menitan lagi gitu ya ke maghrib, karena dia udah gak sabar pengen makan, katanya lapar, jadi ya udah biarin aja dia makan duluan. Ini tuh soto menurut aku paling enak ya yang aku rasakan gitu ya dari yang lainnya. Nah, ini aku masukin jeruk nipis karena di sini udah adzan maghrib. Terus juga mau aku pakein sambal gitu ya karena soto tanpa sambal itu kayak apa ya, hambar aja gitu ya, tetap harus ada sambal. Nah, kalau Pak suami itu sukanya pakein kecap, tapi kalau aku anti kecap ya. Jadi cukup jeruk nipis sama sambal kayak gini aja. Terus kalau di sini tuh aku sukanya sama sate kulitnya ini ya teman-teman, kayak besetan kaki sapi gitu. Terus rasanya tuh kayak dibacem gitu ya, manis-manis. Pokoknya enak banget gitu kalau dicampurin sama soto. Nah, ini aku makan dulu ya teman-teman. Aku di sini cuma menghabiskan 1 porsi aja. Nah, kalau Mas Pian sama ayahnya itu 2 porsi. Kalau Nafisa itu setengah porsi aja ya teman-teman. Udah dapat minum 3, terus juga tahu 5 itu enggak cuma habisnya tuh cuma 50.000 aja gitu ya. Pokoknya murah meriah tapi bikin kenyang.
Nah, kalau udah makan soto di situ itu mesti anak-anak minta buat beli mixu, karena mixu sama tempat sotonya itu, apa ya, berdampingan gitu ya teman-teman, jadi mau gak mau ya harus beli gitu ya kalau ke sini. Dan ini anak aku minta beli terus makan di sini karena di luar masih hujan. Nah, oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Pokoknya teman-teman jangan bosan dengan video aku ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.